Narasumber kita hari ini adalah Bapak Ida Bagus Purwosedemen SAG MSI, merupakan dosen di Universitas Hindu dan praktisi di bidang wisata. Selain itu, Bapak Ida Bagus aktif dalam berbagai forum yang membahas tentang agama, budaya, dan pengembangan SDM. Om Swastiastu, selamat datang di podcast Edukasi HiBaby4D. Masih bersama saya Dr. Ketut Suendro, founder daripada HiBaby4D, sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Pada episode kelima kali ini, saya akan membicarakan tema yang juga menarik, yaitu bagaimana persiapan spiritual ibu hamil agar sukses melahirkan normal. Baik, untuk mendalami tema tersebut, saya akan didampingi oleh narasumber saya yang istimewa. Langsung saja saya perkenalkan siapa beliau. Selamat datang Ida Bagus Purwosedemen SAG MSI, atau biasa dipanggil dengan Tuaji Purwo. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Dokter. Sehat. Terima kasih ya sudah hadir. Sama-sama, Dok, ya. Pada podcast kali ini ya, di tengah kesibukannya ya. Tadi dari jauh-jauh dari ini ya, Tuaji ya, dari Klungkung ya. Sekarang nggak macet ya. Iya. Ya, jadi kehamilan itu kan bisa bermakna positif dan negatif. Bagi sebagian orang yang menginginkan keturunan itu sangat dinantikan, diharapkan. Tapi bagi sebagian orang itu bisa jadi musibah karena mungkin kehamilan itu tidak diinginkan atau belum siap ya secara medis ya. Mungkin itu nanti yang kita bahas ya, tentang bagaimana sih di Bali ini ya mempersiapkan secara spiritual, karena itu sangat terkait ya. Mungkin sebelum ke situ Tuaji boleh saya minta ceritanya ya. Kan Tuaji ini anaknya 3 ya, dan tiga-tiganya lahiran normal lagi. Iya, betul. Itu emang sudah cukup 3 atau mau nambah lagi tuh? Kenapa itu sampai 3 itu? Iya, sebenarnya setelah kelahiran anak saya yang pertama, lahir normal, istri saya sempat 2 kali keguguran setelah itu, Dok. Jadi mestinya udah lewat dari 4 ini, 5 bahkan mestinya ya. Karena waktu itu ada, mungkin dokter lebih tahu apa namanya, Toksu apa? Tors ya. Tors ya, itu yang menyerang apa namanya rahim istri saya. Namun dengan apa namanya seizin dari beliau yang kuasa, setelah jarak 10 tahun ya dengan anak pertama, baru kemudian saya bisa memiliki anak yang kedua, dan kemudian terakhir ada yang ketiga. Jadi sekarang ya dengan ukuran usia saya dan istri yang sudah lewat, sehingga sudah selesai sampai dengan 3 yang saya miliki hingga sekarang, Dok. Oh iya, jadi karena faktor pertimbangan usia ya, medis ya. Sekarang usia istrinya berapa, Om? Saya 55, istri saya 53. Cuman beda 2 tahun ya. Sama, saya juga anaknya 3 ya. Tiga-tiganya lahiran normal ya. Makanya saya ingin berbagi bagaimana sih caranya supaya bisa lahiran normal ya. Setengah bisa ikut KB Krama Bali nih, karena di Bali ini kan ada kearifan lokal ya. Betul. Disarankan anaknya minimal 4, tapi minimal 4 ya diusahakan. Tapi tentu banyak pertimbangan. Nah, dari medis itu sebelumnya saya sudah kasih tipsnya bagaimana caranya supaya anak 4. Misalnya hamilnya yang pertama mungkin di bawah 27 tahun, terus jaraknya diatur dan menggunakanlah KB itu kalau udah di atas 40 ya kita jangan hamil lagi gitu. Karena berisiko ya, Dok ya. Ya boleh. Ini kegiatan, selain kegiatan sekarang sehari-hari apa nih Tuaji Purwo nih, boleh ditampilkan itu kegiatan itunya. Nah ini
Ini kebetulan tadi yang di awal itu kegiatan keagamaan. Saya dengan anak-anak punya satu grup gong selonding namanya. Ya, ini waktu kami ngayah di Lumajang. Jadi yang paling kanan itu istri saya, kemudian ini yang paling sulung, ini nomor 2 dan itu yang nomor 3. Ya. Jadi saya dikelilingi oleh 4 bidadari cantik. Ya, segara ya. Oke. Kemudian tadi ada di gambar berikutnya, saya juga aktif di pariwisata, Dok. Ya. Ini kebetulan kemarin menghadiri sebuah wisuda dari sekolah pariwisata, dan kebetulan saya selaku direktur eksekutif di PHRI Bali, jadi sering mendapatkan undangan pada saat mereka graduation dan sebagainya. Jadi itu salah satu kegiatan saya selain di kampus, ini juga di dunia pariwisata. Ya, jadi Tuaji ini aktif mengajar ya? Iya, saya aktif mengajar. Kebetulan saya mengajarnya di Fakultas Filsafat dan Pendidikan Agama. Iya. Iya. Oke, berarti sangat menarik sekali kalau kita mintain pendapat tentang tema kali ini ya. Jadi sebelum kita masuk tentang bagaimana mempersiapkan spiritual ibu hamil yang baik itu, boleh diceritakan sih sebenarnya spiritual itu apa sih itunya? Dalam konteks Hindu Bali ini apa yang dimaksud dengan spiritual? Bisa dijelaskan nggak? Iya. Spiritual itu menjadi salah satu motivasi bagi orang-orang dalam kegiatan beragama. Jadi beragama itu motivasinya karena spiritual, kemudian karena rohania, dan juga ada sifatnya adalah biologis. Nah, biologis inilah salah satunya adalah melanjutkan keturunan. Jadi dalam proses mereka beraktivitas keagamaan, salah satunya kenapa juga orang menikah harus mendapatkan pengakuan secara legal dari lembaga agama, karena memang di agama itu memiliki tujuan untuk kemudian mereka boleh melanjutkan dengan melahirkan keturunan, ya. Nah, di dalamnya tentu ada berbagai hal yang menjadi semacam inspirasi bagi setiap insan manusia, setiap makhluk, terutama kalau kita bicara di Indonesia karena kita adalah sebagai umat beragama dari 6 agama dan kepercayaan yang ada, tentu mereka meyakini hal-hal yang sifatnya bisa memberikan anugerah, bisa memberikan keselamatan, memberikan peluang rezeki dan sebagainya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kecil misalkan seperti berdoa, mengharap sesuatu dan sebagainya, itulah spiritual bagi masyarakat kita yang ada di Bali dan juga di Indonesia, terkait dengan kenapa mereka memiliki motivasi spiritual dan beragama. Ya, jadi spiritual itu basicnya biasanya agama ya, dilandasi oleh agama atau mungkin perjalanan hidup tiap orang mungkin berbeda dan adat budaya, karena kan setiap orang, karena di agama itu kan ada semacam emosi kejiwaan, ya, emosi kejiwaan kemudian lebih dalam itulah yang bisa mengarah ke hal yang sifatnya spiritual gitu. Ya. Kenapa saya tanyakan masalah spiritual ini, karena dari segi medis itu kan untuk keberhasilan persalinan normal itu di samping mempersiapkan fisik, ya, mental, pengetahuan tentang kehamilan, persalinan, juga spiritual itu penting. Karena sebagai makhluk yang beragama, kita tentu yakin bahwa di samping kita hidup ini ada badan kasar, badan halus. Kita harus bagaimana supaya menjalani kehamilan itu dengan tenang, ya, dengan cara meningkatkan spiritual. Ya, mungkin kalau secara pribadi Tuaji ini kan mendampingi mungkin ya persalinan sebelumnya istri 3 kali, apakah ada ini ya secara yang dirasakan ya perbedaannya secara spiritual ketika istrinya sedang hamil atau setelah melahirkan, karena berdasarkan literatur itu kehamilan dan persalinan itu merupakan suatu peristiwa spiritual yang bagi sebagian wanita itu sangat bisa merubah pandangan hidup gitu. Jadi pertama, kebetulan saya punya hobi fotografi, Dok. Jadi saya dulu kuliah di seni rupa, saya membidangnya fotografi. Tahun 85 saya sudah pegang kamera, kalau sekarang orang-orang udah biasa pegang kamera. Jadi saya
bersyukur bisa mendokumentasikan kelahiran ketiga anak saya oleh saya sendiri. Saya sambil memegang istri saya dalam kondisi mengeluh, dokter menangani, saya ambil foto dan sebagainya. Dan itu buat anak saya, kapan Aji kok bisa ambil ini? Nah, saya bilang, ya inilah momen yang buat Aji itu momen yang sangat luar biasa. Jadi melihat kelahiran anak yang sudah lama kita harapkan, bayangkan 9 bulan lebih ada di kandungan seorang ibu, dan kemudian di situ juga saya merasakan kalau ada istilahnya Bali bahwa pada saat orang melahirkan itu seorang ibu itu seolah-olah menggantung bo akati itu. Jadi yang bisa saya dapatkan dari apa yang saya alami melihat mendampingi istri melahirkan, saya juga tanyakan, bahkan sekarang ini baru saya lihatkan fotonya karena dulu dia bilang jangan takut dan sebagainya. Di situ saya dapat cerita bahwa rasa sakitnya itu katanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Entah pokoknya semua rasanya sakit. Nah, itu bagi saya kan luar biasa perjuangan seorang ibu untuk bisa melahirkan anak secara normal, karena di situ bisa merasakan sakit secara alami pada saat seorang anak itu akan keluar dari rahimnya dan kemudian terlahir sehat, normal dan sebagainya. Yang bagi saya bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang sifatnya sakral, di samping memang saya mendahului dengan proses-proses yang diwajarkan atau normal sesuai dengan aturan, sesuai dengan dreste, sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Karena dari saya istilahnya mengharapkan seseorang menjadi istri saya, kemudian pada saat saya ingin bersama istri saya melahirkan anak, itu ada hal-hal yang kalau tadi dokter menyampaikan sudah dengan doa-doa kecil gitu. Ya, walaupun waktu itu dulu saya belum tahu tentang bagaimana doa, tapi pada intinya karena beliau paham dengan semua bahasa, apapun yang kita bisa sampaikan sepanjang kemudian saya mengharapkan anak yang lahir normal, sehat dan sebagainya, beliau dengarkan. Itulah peristiwa sakral yang kemudian saya rasakan hingga saat sekarang ini. Astungkare dok, ketiga anak saya sehat luar biasa, tidak satu pun mereka pernah istilahnya sampai sakit berlama-lama di rumah sakit dan sebagainya. Kalau flu, pilek, batuk biasalah gitu ya. Yeah. Tapi kalau yang sifatnya istilahnya gangguan yang menjadikan mereka kelainan tidak ada. Itu menjawab mungkin apa yang saya lakukan dahulu dengan berdoa dan mengharapkan seorang anak yang terlahir sehat dengan cara normal gitu. Yeah. Gitu dok. Jadi pengalaman itu buat saya, bahkan anak saya paling kecil kalau saya perlihatkan fotonya dia, ketawa-ketawa dia, kok lucu sekali dan sebagainya gitu ya. Dari dia masih keluar, masih berdarah, dibersihkan oleh dokter dan sebagainya. Ini pengalaman luar biasa. Nah sekarang kan sudah banyak, mungkin salah satunya di tempat ini yang mereka dari waktu masih di dalam kandungan sudah bisa apa istilahnya dok ya? Ya, di USG. Dengan melihat mimiknya langsung dan sebagainya. Ini kan sungguh luar biasa. Sehingga tentu bagi orang tua mengharapkan sekali betul-betul anaknya sehat, komplit gitu ya. Karena pada saat saya dikasih tahu dokter itu komplit anakmu lengkap gitu ya. Memang periksa jarinya semua lengkap dan sebagainya. Itu harapan bagi semua orang tua di mana proses melahirkan itu adalah sebuah proses yang ditunggu-tunggu ya. Dan bagi saya itu adalah proses yang sakral. Karena nanti kalau mungkin dokter ingin membahasnya dari sisi keagamaan, sakralnya di mana, itu banyak sekali penjelasannya dok. Dan mungkin hal ini juga melalui media ini, saya ingin berbagi dengan dokter sekiranya bisa disaksikan oleh masyarakat, sebagai edukasi kepada masyarakat secara bagi kita sebagai umat manusia, umat beragama khususnya di Bali, kita punya ajaran-ajaran yang perlu kita perhatikan ya, khususnya dalam seseorang akan menikah kemudian memiliki seorang anak dengan proses kelahiran normal dan harapan-harapan apa yang inginkan dari anak tersebut. Ya. Jadi bagaimana sih pandangan agama Hindu Bali ini terhadap suatu kehamilan dan persalinan ya. Jadi kan kita ketahui bahwa persalinan itu suatu
ibadah lah ya, Iya. proses kita menjalani ingin mendapatkan seorang anak yang suputra. Iya. Ya. Itu Iya. kalau dari tradisi Hindu Bali ini apakah ada upacara atau ritual apa yang biasanya dianjurkan kepada ibu-ibu yang sedang hamil itu untuk menyucikan diri, karena penting sekali nih, atau dalam meningkatkan spiritualnya, karena itu dapat menyebabkan seorang wanita itu menjadi tenang menjalani kehamilan dan persalinan. Misalnya ritual atau upacara-upacara apa aja yang disarankan pada ibu hamil untuk tadi meningkatkan spiritualnya selama hamil. Iya. Ini sangat penting sekali, Dok. Mudah-mudahan pemirsa bisa mendapatkan manfaat dari dialog kita ini. Kalau kita bicara terkait dengan perkawinan Hindu, sudah banyak orang memahami, bahkan sekarang agak berlebih kalau seandainya mereka hanya memahami di tingkat ritual saja, upacara saja, ya. Bahkan ada dari prawed dan sebagainya, macam-macam. Tapi kalau kita bicara dari sisi agama, upacara pernikahan yang disebut dengan Wiwaha Samskara gitu. Wiwaha Samskara ini adalah mengutamakan sebuah upacara penyucian rahim atau garba. Jadi upacara pernikahan itu penyucian rahim, ya, atau garba, di mana diharapkan garba yang nantinya dalam proses berikutnya terjadi pertemuan sperma dan sel telur. Ya, prosesnya antara sukle swanita itu, sukle adalah sperma, swanita adalah sel telur atau kamebang, kamu peta, ya. Kemudian proses yang terjadi pada saat kedua unsur maha penting itu bertemu, ya, dan kemudian menjadi embrio itu disebut dengan sunya atma, pertemuan Brahman yang paling kecil itu, ya. Jadi sebegitu sakralnya prosesnya, maka pada saat orang menikah sebaiknya memang dipersiapkan pada saat upacara menikah itu diawali dengan upacara di mana pasangan sang istri jangan hamil dulu. Disitulah proses untuk memohonkan kepada leluhur, memohonkan kepada Tuhan dan sebagainya bahwa saya siap. Saya sudah memiliki seorang istri atau istri saya sudah didampingi seorang suami. Mudah-mudahan harapan kami untuk mendapatkan seorang anak itu sesuai dengan apa menjadi harapan kami dan keluarga besar. Jadi di situ ada proses boleh dikatakan sangat sakral. Bahkan saya baru melihat beberapa hari yang lalu melalui sebuah teknologi di media juga, di mana bertemunya sel telur dengan pembuahan dengan sperma itu. Jadi karena yang membuat media ini adalah tentang melalui penyinaran gitu. Jadi begitu masuknya satu sel sperma kepada sel telur, di situ terbias ada sebuah sinar yang makanya dia bilang pada saat pertemuan sperma dan sel tersirat sebuah sinar yang luar biasa. Saya meyakini itu sinar yang sangat sakral sekali. Ya, makanya di Bali disebut dengan Sunil Atma, pertemuan itu. Ya, bahkan pada saat orang sudah menikah melalui proses yang normal, katakan normal seperti itu, dan kemudian setelah mereka melakukan hubungan atau sanggama, kemudian sang istri istilahnya mandek atau ngadut manik atau berhenti menstruasi, ya, di situ mulai kemudian sang janin yang sangat kecil ini, kalau baru terjadi pembuahan mungkin sangat kecil sekali, Dok, ya. Bagi umat Hindu di Bali, Hindu Dresta Bali itu sudah meyakini bahwa janin itu sudah mulai dilindungi, ya. Kalau kita mengenal dalam sastra-sastra Hindu lontar yang disebut dengan terkait dengan perlindungan kepada saudara empat, ya. Pada saat sudah terjadi pembuahan sudah mulai dilindungi, ya, oleh Dewa Iswara dengan senjatanya Bajra, oleh Brahma dengan senjatanya Gada, Mahadewa dengan Nagapasa, kemudian Wisnu oleh Cakra. Begitu hal yang terjadi dalam proses penormalan yang sangat pernikahan dengan pertemuan sel telur yang sangat sakral ini. Bahkan di Bali sendiri
dalam Usaderare ataupun dalam beberapa sastra seperti Dharma Kauripan, Dharma Eka Pratama itu, bagi kami sebagai seorang yang bergerak di bidang agama, tentu berkewajiban membaca itu. Di situ ada proses yang amat luar biasa, dong. Ya, makanya bagaimana orang kalau di Bali itu melahirkan, ari-arinya itu harus dirawat dengan baik, ditanam di sebelah mana, diupacarai dan sebagainya. Karena pada saat terjadi pembuahan, itu sudah ada proses-proses pada saat janin berumur 1 bulan, itu wujudnya adalah Surya Chandra, disebutkan begitu. Kemudian janin yang usianya 2 bulan, wujudnya adalah Bayu Sabda Idep. Ya, nanti mungkin kalau dikaitkan dengan medis pasti ada itu. Pada saat berusia 3 bulan, itu wujudnya adalah Panca Indra. Dengan pancawaranya Umanis Paengpon Wagi Kliwon. Kemudian setelah berumur 4 bulan disebut dengan Dewata Nawasange. Ya, unsur-unsurnya mulai tumbuh dengan lengkap. Dan kemudian setelah berumur 5 bulan, itu wujudnya adalah Akasa dan Pertiwi. Langit dengan bumi. Itu makanya setelah janin tumbuh di usia bulan ke-6 dan sebagainya, itu dianggap janinnya sudah tumbuh dengan semua organ yang lengkap. Makanya kemudian baru ada proses upacara berikutnya, seperti misalkan gedong-gedongan dan sebagainya. Itu proses berikutnya. Jadi bagi umat Hindu di Bali, sakral proses dari Sukla Swanita ini bertemu, yang disebut dengan Sunya Atma ini proses yang sangat tidak boleh diabaikan begitu saja. Makanya banyak kasus kalau seandainya orang mengabaikan itu karena tidak tahu karena orang tuanya juga tidak tahu. Kasusnya begitu, Dok. Saya sering ngobrol dengan bahkan teman-teman yang seusia saya, dia tidak tahu saya harus menasehati apa Tuaji kepada anak saya, karena dia tidak tahu. Ya, sehingga anaknya menganggap, karena sekarang dunia sudah modern, hal-hal seperti itu atau maksudnya hal-hal yang sifatnya adalah seks bebas buat mereka boleh-boleh aja. Ya, padahal kalau kita lihat juga terkait dengan di agama Hindu dengan Pancasrada, ada yang disebut dengan karma pala, apapun yang kita perbuat itu ada yang harus kita tanggung nantinya. Nah, kalau proses ini tidak diketahui oleh pasangan suami istri, tentu dia akan gegabah. Itulah makanya terjadi banyak orang menikah dengan kondisi sudah posisi hamil dan sebagainya. Nah, bagi umat Hindu sendiri yang seperti itu ada upacara khususnya untuk kemudian menyucikan kembali karena sudah terjadi. Ya, tapi kalau mereka sudah melakukan dengan cara yang normal, penyucian rahim atau garba inilah yang disebut dengan Wiwaha Samskara itu yang sangat penting. Yang selama ini hanya terlihat gebiarnya dari praweddingnya, kartu undangannya, kemudian kemeriahan resepsi dan sebagainya. Ya, dengan melupakan hal-hal yang sifatnya sangat spiritual bagi seorang ibu pada saat mengandung. Ya, jadi menarik sekali tadi penjelasan dari Tuaji Purwo ya. Jadi itu kan jadi kalau dari Hindu Bali itu kan bahwa suatu kehamilan dan persalinan itu diharapkan terjadi dari suatu proses pernikahan yang sangat terkait dengan peristiwa spiritual. Ya, terus yang tadi sempat singgung tentang itu kan dari yang idealnya ya. Jadi orang menikah dulu baru menjalani kehamilan. Ya. Tapi kalau kita lihat faktanya sekarang di masyarakat yang saya amati itu banyak yang hamil ya kan? dulu, setelah hamil baru menikah. Nah, itu secara konteks spiritual itu bagaimana penyelesaiannya? Itu maksudnya apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa menjalani kehamilan dengan baik gitu. Jadi kalau yang saya jelaskan di awal tadi bahwa dari Wiwaha Samskara itu kan proses sakral, Dok ya. Disitulah sebenarnya ada ritual menyucikan rahim garba itu. Nah, kalau kemudian kondisinya sudah hamil duluan dan kemudian baru dilakukan upacara pernikahan, di dalam agama Hindu tentu perbuatan seperti itu disebut perbuatan selingkuh. Karena tidak melalui proses yang benar. Selingkuh itu kan memang semua agama sendiri melarang. Hamil pranikah pun semua agama melarang, termasuk agama Hindu. Ya, ini yang terjadi di masyarakat agak kurang dipahami dengan baik. Seolah-olah di Bali ini umat Hindu boleh hamil kemudian menikah.
Padahal di sana ada semacam aturan atau ajaran yang sangat kuat di sana bahwa perbuatan dosa yang telah dilakukan itu tidak terhapuskan oleh apapun, termasuk puja mantra para sulingih, pendeta yang melakukan upacara. Ini yang tidak dipahami. Namun, dalam proses pernikahan yang dilakukan oleh orang Bali karena mereka sudah menikah, itu ada semacam upacara yang disebut dengan kalau sumber sastranya namanya Aricenani. Di sana harus ada proses menyatakan secara tulus ikhlas, kalau bahasa kerennya berani bersumpah, ya, meyakini bahwa yang dikandung oleh pasangan wanitanya bahwa memang adalah dia yang memiliki, ya. Kemudian proses ini melakukan sumpah ini tentu ada konsekuensinya, ya, di mana tujuannya untuk berani bersumpah itu untuk memberikan pengakuan kepada keluarga bahwa betul saya yang memiliki janin yang dikandung oleh calon istri saya, bukan orang lain. Biasanya didengarkan oleh seluruh anggota keluarga, termasuk kepada masyarakat. Ya, dalam artian untuk kemudian memberikan si janin ini rasa aman, selamat, termasuk kepada si ibu. Ya, karena sudah diakui. Ya, sudah melalui proses yang benar. Tapi atas perbuatan dia pernah melakukan seks sebelum menikah, itu tetap ada karma atau pala yang nanti dia dapatkan. Ya, bahkan seorang pendeta mengatakan orang berselingkuh tidak ada pengelukatan apapun di muka bumi itu yang bisa membersihkan orang dosanya dari selingkuh. Itu termasuk selingkuh karena dia melakukan sesuatu yang kalau umat di Muslim mengatakan bukan muhrimnya. Waktu dia melakukan kan masih pacaran, ya. Itu yang kadang-kadang menjadikan saya sebagai seorang tua, Pak Dokter juga was-was gitu. Artinya kenapa hal seperti itu kok dicoba-coba gitu, ya. Padahal kalau paham dengan proses wiwaha samskara, kemudian benih yang turun dan sebagainya, ini luar biasa. Bahkan pada saat kalau tadi saya menyinggung benih mendapat perlindungan sejak awal, tapi kalau prosesnya dia belum menikah dan sudah hamil. Inilah kemudian terjadi hal-hal yang sangat dikhawatirkan karena siapa yang melindungi jabang bayi tersebut? Ya, ada yang disebut dengan ari-ari, ada yang disebut dengan plasenta, ada yang disebut dengan darah dan yehnyom atau ketuban. Ari-ari itu ante namanya, kemudian plasenta itu prete namanya, kemudian darah itu kale namanya, dengan itu adalah untuk air ketuban. Itu adalah saudara empat yang dibawa oleh janin itu sendiri pada saat prosesnya diawali dengan benar bahwa sang laki, sang pria atau sang suami memang berkeinginan membuahi rahim sang wanita karena sudah resmi dan boleh. Nah, kalau waktu coba-coba kan enggak ada yang begitu. Ya, bahkan mereka mungkin mencuri-curi waktu, mencuri-curi tempat dan sebagainya. Ya, dilakukan dengan niatan yang tidak baik. Bahkan setelah coba-coba kemudian yang parahnya si wanita menunjukkan hasil tesnya bahwa dia hamil, mulai yang pria ini mengambil sikap tidak baik, bahkan bisa mencederai wanita. Banyak terjadi kasus-kasus seperti itu. Inilah yang juga sebenarnya ajaran agama itu maksudkan, dilarang melakukan hubungan pranikah karena akan kamu menemukan kesulitan kalau kamu tidak siap melakukan itu. Ya. Nah, bagi saya ini perlu kita benahi bersama, jangan sampai kemudian membiasakan atau orang sering melihat orang menikah atau bahkan ada orang tua yang sedikit jahil, Dok. Ya, bahkan menanyakan saya kepada saya langsung di salah satu konten yang saya buat, kan perlu Pak agar yakin membuktikan bahwa istrinya bisa hamil gitu. Loh, ini manusia loh, bukan untuk alat coba-coba gitu. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, kecuali binatang atau apalah, makanya dijadikan kelinci percobaan kan binatang itu biasanya. Ya. Nah, manusia nggak bisa seperti itu. Karena kita terlahir sebagai makhluk yang dikatakan makhluk yang sempurna dari segala makhluk yang ada. Nah, proses itu memang bagi sebagian orang istilahnya ingin membuktikan. Ya, kalau begitu orang-orang yang tidak bisa hamil kan merasa seolah-olah nggak ada gunanya dia terlahir. Ya, jodoh, kelahiran, kematian itu ada di tangan Tuhan. Ya sudahlah, kalau memang prosesnya seperti itu, ya
ada orang yang gampang mendapatkan keturunan, ada yang susah mendapatkan keturunan. Itu semua kehendak beliau gitu. Ya, tapi kemudian jangan melanggar, coba-coba gitu ya. Bahkan ada yang orang tua menantang anaknya, yang sing bling anilo dah bunuh mulih. Itu kan nggak boleh ya. Ya, justru istilahnya mengajarkan seperti itu kan nggak boleh. Nah, itu yang menurut saya harus kita edukasi lagi generasi muda kita agar kemudian terlahir generasi yang kalau harapan orang tua itu putra yang suputra. Putra atau anak yang terlahir dengan harapan bisa berbuat baik, memperbaiki dari dosa-dosa sebelumnya yang dia lakukan, bahkan bisa berbakti kepada orang tua. Bukan terlahir menjadi anak diadiu. Anak diadiu itu ya akibat terlahir karena tidak mendapatkan, tidak lakukan melalui proses secara ritual yang resmi, menikah, upacara dan sebagainya. Bayangkan goncangan seorang ibu, Dok. Dia mengandung. Ya. Kemudian suaminya tidak pernah memberikan, calon suaminya tidak pernah memberikan ketegasan. Bagaimana kejiwaan seorang ibu seperti itu? Janin itu merasakan. Saya pernah mendengarkan dialog di sebuah stasiun radio seorang psikolog, mungkin dokter juga kenal, Prof. Suryani. Saya sering sekali mendengar ininya beliau. Ya, jadi apa yang dialami oleh seorang ibu pada saat mengandung, makanya kenapa seorang ibu itu harus dibikin tenang, damai dan sebagainya, itu akan memberikan karakter tersendiri bagi bayi yang akan dilahirkan. Ya, jadi ada kekeliruan, kalau tidak boleh disebutkan sebuah kesalahan, orang tua, ya khususnya suami dan istri, apabila suaminya memperlakukan istri yang hamil ini dengan cara tidak baik. Ya, secara biologis kan juga seperti itu, Dok. Apa yang dimakan ibu kan juga menjadi ada di perkembangan janin itu sendiri, ya. Sehingga diharapkan kalau seandainya pada saat di bulan ketiga biasanya istri kalau ngidam gitu, menginginkan ini itu dan sebagainya. Kalau dari sisi spiritualnya di Hindu itu tujuannya untuk memperkuatkan janin. Di samping juga untuk menguji keteguhan sang suami dalam melayani seorang istri. Ada ujian di sana. Bayangkan tengah malam disuruh nyari rujak apa gitu ya. Bersedia nggak suaminya atau malah marah-marah dan sebagainya. Karena itu sebenarnya nggak kehendak istrinya. Ya, kami dalam keyakinan kami dalam agama Hindu itu meyakini keinginan dari jabang bayi. Jadi dia pun ada istilahnya memberikan ujian kepada ibunya, kemudian calon ayahnya dan sebagainya. Bagaimana keteguhan untuk melayani ibunya semasa dia ada di rahim. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau dilakukan oleh seorang sepasang suami istri yang memang sudah menikah dengan baik, normal, ya kemudian hamil, itu kan akan sangat berbeda bagi orang yang katakanlah pada saat dia melakukan perbuatan seks, kemudian belum menikah, kemudian setelah itu sang istri katakan tidak haid, dia sudah curiga dengan dirinya, perasaannya kan kemana-mana, Dok. Pasti sudah tidak tenang. Ya, mau nggak kira-kira suami saya ini tiba-tiba harus bertanggung jawab karena mungkin masih muda, belum bekerja, ya kan banyak sekali godaannya. Karena mereka ya seperti tadi mau coba-coba gitu, mau iseng-iseng aja. Nah, hal-hal yang sifatnya kejiwaan ini tentu akan berpengaruh pada proses-proses berikutnya, ya termasuk perkembangan janin dan bagaimana proses kelahirannya. Ya, makanya pada saat seorang istri, saya ingat sekali pada saat istri saya yang pertama hamil, orang tua saya, ibu, sering memberikan pesan, karena saya ada di keluarga besar, itu kan sering ada undangan, apakah itu pernikahan, apalagi upacara fitriannya, dan sama sekali istri saya tidak dibolehkan datang ke sana. Pada saat hamil betul? Iya, pada saat hamil. Ya, ajak Al-Quranannya, jangan diajak istrimu, kamu saja yang berangkat. Saya waktu itu berpikiran ya kasihan juga kalau dia ke sana kondisinya capek dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu ada larangan-larangan seperti itu, karena kalau dalam sebuah diskusi ada juga kenapa sih orang hamil nggak boleh datang ke tempat, kan ikut memeriahkan acara keluarga dan sebagainya. Pesannya di balik larangan itu sebenarnya untuk kemudian menguatkan kejiwaan sang istri. Kalau dalam sebuah upacara pernikahan, satu, makanan pasti banyak, Dok. Dan makanan itu makanan yang tidak sesuai untuk ibu hamil. Kan gitu ya. Kemudian di sana ada peristiwa meledak-meledak, ketemu ke teman lama dan sebagainya, ketemu saudara, wah capek.
itu juga mengganggu kejiwaan seorang ibu. Janin itu juga bisa kaget-kaget. Siapa ini kok di luar rame banget dan sebagainya. Gitu tertuang. Apalagi kemudian upacara ngaben dan sebagainya, ada kesedihan dan sebagainya. Itu sebenarnya semua untuk memberikan atau menghindarkan sang istri yang sedang hamil ini, seorang ibu yang sedang hamil ini, dari hal-hal yang akan bisa mengganggu kejiwaannya. Ya, tidak ansih mengatakan sing dadi gitu. Kengken sing dadi gitu. Kita harus maknai bahwa istri saya harus tenang di rumah. Ya, seperti bagaimana dokter menyarankan rawat istrinya dengan baik ya, Mbak, ya Pak, berikan asupan yang baik kan gitu. Tiba-tiba di rumah dia ya berpesta dan sebagainya, kan ada gunanya juga gitu. Ya. Nah, itu kejadian yang dialami seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Suryani, karena beliau membidangi tentang kejiwaan itu. Saya menariknya, ya betul ya. Kenapa kejiwaan seorang istri itu sangat penting dalam masa kehamilan. Ya, bahkan dalam Dresta di Bali itu ada keluarga yang istilahnya menyampaikan pesan, selama istrimu hamil nggak boleh potong rambut. Ya, dibiarkan rambut suaminya panjang dan sebagainya. Nggak boleh kalau tidur melangkahi istri dan sebagainya. Ya, nah kalau itu diulas secara logika kan banyak orang yang bisa membantah. Kok nggak boleh potong rambut, kan malah kalau rambut panjang itu kotor. Kenapa nggak dipotong aja? Kok nggak boleh melangkahi istri, kan namanya sudah suami, boleh aja. Itu semua terpengaruh kepada pendidikan yang baik, terutama kepada kejiwaan ibu sebenarnya. Ya. Kalau yang saya pahami kan konteks spiritual kehamilan ini, yang tadi larangan-larangan selama hamil itu terkait dengan trikaya parisuddha ya. Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Saya juga waktu pengalaman saya, istri saya lahiran 3 kali, karena waktu itu belum terlalu mendalami spiritual, ya selalu saya ingatkan, ya selalu kita harus berpikir, berkata, berbuat yang baik. Karena tadi kan proses kehamilan itu kan ada roh, ada atman gitu ya. Betul. Jadi itu bisa mempengaruhi nanti perkembangan jiwanya itu. Ya, tadi saya menarik tadi tentang sing beling sing juang tadi ya. Jadi ada karena kan banyak yang kita lihat sekarang di masyarakat itu menjalani fenomena seperti itu. Karena saya pernah baca juga ada penelitian di universitas swasta lah ya, itu mengenai tentang dia meneliti sekitar 20 orang wanita Bali itu, 8 dari 20-nya dia menjalani setuju dengan sing beling sing juang gitu kan. Berarti kan sedangkan dari segi spiritual tadi udah jelaskan sama Tuaji Purwo bahwa itu dapat mempengaruhi kondisi spiritual ya kan, kondisi spiritual seorang ibu hamil ya, dari segi medis juga ya itu berpengaruh, karena kalau spiritual seorang wanita yang hamil itu terganggu, dia itu akan mempengaruhi, menyebabkan terjadi kecemasan, kecemasan berlebihan ya kan, karena ada hormon-hormon cemas ya, hormon kortisol, adrenalin, norepinefrin itu tinggi, jadi ya itu bisa menghambat nanti selama kehamilan banyak keluhan atau persalinan jadi macet. Saya punya pengalaman menarik tentang kasus hamil sebelum pernikahan, karena saya punya pasien misalnya waktu itu, karena dia masih muda, awalnya mau nyentane tapi karena sudah belum menikah, keburu hamil, akhirnya pada saat sudah hamil ya tidak jadi proses pernikahan. Itu karena itu ternyata seiring dengan perjalanan kehamilannya, ya udah akhirnya dia minta operasi aja gitu ya, karena dia mungkin secara spiritual tidak tenang menjalani kehamilan, dan kondisi kehamilan itu kan lama ya, dari 9 bulan ya, tentu suatu hal yang sangat menyiksa bagi seorang wanita ketika dia penuh ketidakpastian ya, dia mau menikah nih, siapa bapaknya mana, atau gimana, jadi sangat mempengaruhi ya. Ya itu dari segi spiritual. Biasanya ya, kalau yang di Bali ini biasanya
upacara-upacara apa yang disarankan pada ibu hamil? Tadi kan udah sempat disinggung tadi upacara menggendong-gendong. Biasanya menggendong-gendong berapa bulan itu? Iya. Tahapannya seperti apa itu? Kalau yang tadi saya ceritakan dari peristiwa kehamilan bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, mulai dari ke-6 sampai dengan ke-8 itu proses dokter mungkin lebih tahu bahkan ya, dari janin yang sudah lengkap kemudian berkembang menjadi lebih besar kan gitu. Tapi sudah lengkap. Nah, disitulah upacara menggendong-gendongnya itu dilakukan agar apa yang sudah terlengkap dari kehamilan bulan pertama sampai ke-5 atau ke-6 itu agar tetap kemudian sampai dengan akan menuju kelahiran di bulan ke-9 kondisinya tetap sama. Jadi menggendong-gendongan itu adalah rangkaian untuk memohon keselamatan, terutama juga memohon kekuatan dan kesiapan si ibu untuk melahirkan. Ya, di situ dilakukan sebagai proses dan kita meyakini proses itu dilakukan biasanya disaksikan oleh keluarga dan sebagainya agar semua juga memberikan doa agar si A nanti melahirkan dengan normal, anaknya terlahir dengan baik, sehat dan sebagainya. Itu ya. Disitulah juga ada rangkaian bagaimana kalau kelengkapan pelindung dari jabang bayi ini juga tetap kuat ya. Apakah itu ari-arinya, plasenta, darah dan air ketuban. Karena pada saat proses kelahiran di bulan ke-9 atau mungkin ya rentang waktu itu diyakini kalau dari kami dalam agama Hindu itu saudara-saudara ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Ya, jadi ada yang disebut dengan salakir, mekahir dan selabir itu ya terdiri dari ari-ari, plasenta, darah dan yainyom ini atau air ketuban ini. Begitu anak itu sudah lahir, tugasnya sudah selesai dan kemudian tugas saudara 4 itu yang disebut dengan catur sana itu berubah tugas ya dengan sebutan pun berbeda. Ada yang disebut dengan Anggapati, Prajapati, Banaspati dan Banaspati Raja. Jadi kalau dalam sisi spiritual Hindu, inilah yang menjadi pelindung bayi itu. Makanya dilakukan upacara pada saat dia sudah lahir, kepuspungser 12 hari, ya pusarnya sudah putus, kemudian akambuan 42 hari, kemudian setelah itu telubulan, ya dengan mogo-gogoan dan sebagainya, kemudian auton dengan potong rambut dan baru boleh turun ke tanah dan sebagainya. Ini semua proses dari proses pertemuan Sukla Suwanita itu hingga terlahir, ini proses yang sangat sakral sekali. Ya, di Bali itu yang sakral itu proses kelahiran dan kematian. Kematian pun demikian. Ya, dilakukan upacara yang persyaratannya memang harus memenuhi dan sebagainya. Dan di situ ada, kalau kita di Bali dengan Pancastrada kan proses yang disebut dengan Punarbawa atau kelahir kembali itu kita yakini. Itu dengan tujuan pada saat ya siapapun yang akan terlahir bisa menjadi seorang anak atau disebut dengan putra yang suputra, ya anak yang patuh kepada orang tua, rajin, pintar dan sebagainya. Nah, hal-hal ini tentu semua terjadi diakibatkan karena salah satunya adalah ketenangan jiwa seorang ibu. Ya, kalau tadi sudah cemas, bagaimana dia bisa mendapatkan? Kalau ada anak yang terlahir kemudian setelah dia sekolah PAUD TK dia menjadi malu-malu, tidak berani bergaul dengan temannya, sudah cemas dari sejak lahir sebenarnya. Ya, dokter psikolog ini yang saya dengar begitu menjelaskan ini pasti ada peristiwa apa yang dialami oleh ibu sehingga anak itu seperti padahal dia terlahir di keluarga yang cukup bagus gitu ya. Tapi tetap yang berpengaruh kepada bayi itu hanya satu, si ibunya itu sendiri. Nah, kalau ibunya mengalami hal-hal yang sifatnya kecemasan, tentu anak itu juga akan tidak baik. Nah, itu menggendong-gendongan. Terus kemudian pada saat proses bagaimana bayi terlahir, kemudian ari-ari ditanam dengan baik karena itu tetap memberikan secara spiritual sebagai pelindung, itu bagi orang Bali itu hingga saat sekarang ini masih dijaga dengan baik. Ya, katakanlah memang tidak semua orang tua mengharapkan anaknya mengalami kecelakaan gitu ya kalau disilakan hamil duluan. Tidak semua orang mengalami seperti itu, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban pasangan itu ya sudah harus menikah. Ya, makanya kalau saya mungkin ada juga di beberapa keluarga lainnya pada saat salah satu anggota keluarga kami menikah, kondisinya sudah hamil, seluruh keluarga kami sudah bertanya, kamu harus bersumpah di Pemerajan gitu. Ya, sebagai pembuktian bahwa
anak yang kamu perbuat itu, yang sekarang dikandung oleh istri itu adalah perbuatan kamu. Karena kaitannya kalau di Bali itu dengan sembah ke sembah gitu ya. Siapa yang boleh saya sembah dan sebagainya dengan keturunan berikutnya gitu. Jadi kalau memang itu betul-betul anakmu, kami akan mengakui dan kami anggap sebagai saudara. Itu makanya dulu di Bali itu dulu ada istilah yang disebut dengan yang tidak diakui sebagai saudara, katakan astre. Katakan dia misalkan kalau anak agung, I Gusti, ide bagus, tapi karena prosesnya keluarganya tidak meyakini itu hasil perbuatan dia, si anak itu tidak boleh menyandang nama dengan ide bagus, anak agung, I Gusti dan sebagainya. Bahkan dianggap sebagai keluarga luar atau jabe. Itu konsekuensinya dulu. Sekarang hal-hal seperti itu sudah jarang. Sudah ada semacam penerimaan dari pihak keluarga, namun memang harus diyakini prosesnya harus dilalui dengan benar. Nah, pada saat sepasang calon pengantin itu bersumpah, kalau di keluarga kami itu didengarkan oleh seluruh keluarga, bahkan dibacakan ayat dalam Ari Cenani. Ari Cenani itu sumpah cor. Ya, jadi sesuatu yang tidak lagi bisa dibuktikan hanya dengan bersumpah. Ya, disitulah disebutkan bahwa nama saya ini dengan calon istri saya namanya ini memang benar adalah hasil perbuatan kami, janin yang dikandung tersebut. Ada juga permohonan maaf di sana. Ya, namun kalau kami berbohong, nah ada konsekuensi di sana. Kami akan siap menerima semacam hukuman atau kutukan dan sebagainya. Itu keyakinan kita di Bali. Nah, kalau dia berani sudah menyatakan dengan sumpah seperti itu, keluarga besar, ya sudahlah, berarti emang sudah dialah. Kalaupun dia berbohong, dia akan mendapatkan akibatnya. Ya, nah itu upaya sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Karena telah melakukan seks sebelum menikah, ya itu yang oleh sekarang itu seolah-olah menjadi fenomena, ya udah hamil dulu baru nikah. Padahal ada ketentuan-ketentuan yang larangannya sangat jelas. Agama apapun di seluruh muka bumi itu melarang seks sebelum menikah. Bahkan biasanya kalau di Bali dengan pernikahan ala Hindu itu biasanya seorang pendeta, saya tidak tahu apa semua seperti itu, tapi yang saya alami, yang pernah saya alami karena di keluarga kami, pendeta itu begitu melihat calon pengantin wanita itu perutnya udah berubah, sebelum dia menghantarkan atau memimpin upacara, dia bertanya dulu, kamu benar berdua bikin hasil karya ini gitu istilahnya. Benar kamu berdua ya, gotong royong ya. Sampai nanti salah juga nanti. Iya, ya. Karena beliau akan menyampaikan kepada leluhur anak itu, pasangan itu, agar jangan sampai salah saya mengaturkan. Ya sebelum kamu mengaku, saya nggak berani. Inggih sulingnya titiang sampun, baru beliau yakin mengantarkan bahwa pasangan anak ini saya resmikan menikah di hadapan para leluhur, di Merajan dan sebagainya, berikan dia perlindungan dan sebagainya gitu. Nah kalau itu informasinya salah, dia berbohong kepada pendeta, pendetanya salah kepada leluhur, ini dosanya bukan main gitu. Ya biasanya seperti itu. Nah ini yang menjadi pelajaran. Kalau menurut saya itulah yang mungkin masih kurang ya, seperti yang Dok kita diskusikan di awal tadi itu, mestinya diberikan semacam pencerahan dari setiap upacara-upacara yang dilakukan, ya entah itu oleh sulinggi atau tokoh siapa, agar masyarakat tahu ya. Yang dilakukan oleh pendeta bertanya tadi itu masyarakat lainnya nggak tahu. Bahwa itu yang ditanyakan gitu. Karena itu akan menghantarkan jalannya upacara, meyakinkan bahwa pasangan ini memang menjadi pasangan suami istri dengan janin yang dikandungnya adalah hasil karya mereka gitu. Ya. Nah ini tentu bagi kami di keluarga besar kami, ya, istilahnya saya dulu biasanya kalau ada yang seperti itu, kami biasanya malu, Pak. Yang nganten deh sampai sumpah cor, jangan sampai macari cenani. Itu sebenarnya ajaran etika gitu. Pertahankanlah masa perjaka dan kewanitaanmu dengan baik, itu pesannya itu. Ya, jangan sampai pada saat kamu menikah ada prosesi itu. Itu memalukan keluarga besar. Itu sebenarnya pesannya. Bukan justru dibiarkan tes dulu ceweknya bisa hamil atau enggak gitu. Ya kalau misalkan kebetulan yang wanitanya mungkin ada kesulitan atau tidak subur alat produksinya, kan kasihan dia, jadi bahan percobaan terus, ya dan itu tidak manusiawi, sangat tidak manusiawi. Ya, gitu Dok. Ya betul setuju sekali tadi pendapat dari Tuaji Purwo ya, karena faktanya juga selama ini saya berpraktek juga saya melihat ada perubahan tren ya. Dulu itu
orang melakukan program hamil itu setelah menikah baru datang ke dokter kandungan untuk program hamil. Tapi sekarang tuh banyak juga saya temui remaja-remaja yang belum menikah tapi dia udah program hamil. Saya tanya, udah menikah belum? Tapi ini emang itu mungkin salah satu itunya ya, fenomena ini ternyata masih ada ya sampai saat ini. Oke, lanjut ke tadi ritual upacara menggendong-gendong. Saya sempat baca juga penelitian mahasiswa tahun 2022 tentang upacara melukat. Jadi beberapa ibu hamil itu yang melakukan upacara melukat ternyata dia menjalani proses persalinan itu dia lebih rileks, lebih tenang, ya gitu ya. Bagaimana itu pandangan Tuaji Purwo ini terhadap prosesi melukat ini secara spiritual, apa maknanya itu bagi seorang ibu hamil itu? Kalau kita melihatnya dari sisi spiritual dengan melakukan upacara melukat, karena di menggendong-gendongan itu juga diawali dengan melukat, ya, penyiraman. Bahkan kalau tidak dilakukan di tempat tertentu, biasanya dicarikan sumber-sumber air yang kemudian hari itu dipakai nyiramang, bisa dengan 11 pancoran dan sebagainya. Nah, pada saat seseorang mengalami proses melukat, biasanya ketenangan itu ada hadir itu ya. Karena secara biologis dirasakan adem, tentram dan sebagainya. Ya, ditambah lagi kalau seandainya memang air yang pergunakan melukat itu sudah melalui proses penyucian menjadi tirta dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi kesehatan kan orang yang melukat, katakanlah mandi seperti itu, menghilangkan kebersihan, kan jauh lebih tenang dong. Ya, itu sangat berpengaruh sekali kepada seorang ibu pada saat sedang kondisi hamil, melakukan prosesi melukat, bahkan tidak hanya sekedar melukat. Kalau bagi yang berkemampuan cukup itu dia melakukan treatment, katakan melalui treatment spa, juga mandi susu, mandi apa dan sebagainya. Itu kan dari sisi kesehatan sangat baik karena memberikan ketenangan kepada sang ibu itu sendiri. Ya. Jadi kami melihatnya dari sisi ritual, apalagi di Bali itu memang segala sesuatunya proses dengan air lah yang menjadikan kesempurnaan sebuah upacara. Kalau saya ataupun dokter selesai sembahyang itu kalau belum lunas tirta kan nggak lengkap rasanya. Bahkan kok kita belum lunas tirta kok nggak enak pulang gitu. Pasti harus lunas tirta karena itu menjadi dasar. Bahkan dulu sebelum di Bali dikenal dengan sebutan agama Hindu. Sebelumnya kan agama di Bali itu lebih sering disebut dengan Gama Tirta. Semuanya prosesinya itu melalui air. Itu makanya air keduban yang disebut dengan di dalam rahim seorang ibu itu di perutnya itu sangat penting sekali dijaga. Ya, kalau itu sudah pecah kan risiko sekali ya dok ya. Kalau ketubuhan seorang ibu pecah belum pada saatnya. Ya, jadi bayi dari dalam perut hingga kemudian lahir hidup. Hingga mati pun airlah yang tirta itu tadi yang yang menyelesaikan rangkaian upacaranya. Kalau orang meninggal kalau belum diselesaikan dengan tirta pengentas tidak selesai upacaranya. Jadi air memberikan arti sangat tinggi ya. Kita sendiri memahami bahwa tubuh kita terdiri dari berapa sekian persen dari air. Alam kita juga demikian, bumi ini dan sebagainya. Sehingga bagi saya seseorang yang telah melakukan upacara menggedong-gedongan, diawali dengan melukat dan sebagainya, kemudian dipimpin persembahyangan, itu tentu memberikan ketenangan jiwa yang jauh lebih baik dari orang yang tidak melakukan upacara-upacara itu. Ya, walaupun kadang-kadang upacara menggedong-gedongan ada juga beberapa tempat yang tidak melakukan itu. Ya, karena mungkin daerahnya berbeda. Kalau daerah Bali kuno, Bali Age atau Bali tua itu mungkin prosesinya ada agak-agak beda gitu. Ya, tapi sekarang sudah mulai dipahami bahwa melukat itu dengan tujuan membersihkan secara jasmaniah dan rohaniah itu bisa dilakukan apakah di tempatnya pendeta, di gereja atau misalkan di tempat-tempat sumber-sumber air, apakah itu sungai, danau dan sebagainya. Jadi itulah fungsi ataupun kalau saya memaknai melukat itu memberikan rasa ketenangan bagi seorang ibu. Atau bahkan secara teknologi kan ada katanya yang melahirkan di dalam air ya dok ya. Waterboard di sini. Iya itu ya. Nah mungkin tentu proses itu memberikan ketenangan lebih baik mungkin bagi seorang yang hamil. Saya tidak tahu. Ya mungkin penjelasannya seperti itu. Iya.
Ya, jadi menarik tadi ya. Konteksnya tentang melukat tadi ya. Jadi emang secara spiritual itu bisa memberikan ketenangan ya, ketenangan batin bagi seorang ibu yang sedang hamil ya, dan itu diharapkan nanti akan jadi modal lah ya kan. Tadi kan pada podcast sebelumnya juga saya sudah sempat singgung bahwa persiapan ibu hamil itu tidak hanya fisik, mental, tapi spiritual. Dan dari pandangan Hindu Bali itu kan sangat banyak manfaatnya. Tadi terkait ritual tadi ya, tadi ada menggedong-gedong, melukat, itu kan saya juga beberapa tanya ke beberapa pasien itu ternyata nggak semua di daerah di Bali itu melaksanakan upacara menggedong. Apa yang bisa Tuaji Purwo sarankan kepada ibu-ibu yang tidak melakukan upacara menggendong-gedong atau melukat itu, bagaimana sederhananya meningkatkan spiritualnya? Biasanya saya selalu menyarankan ibunya kalau nggak melakukan upacara menggedong, minimal ibunya lakukanlah tadi pikiran, perkataan yang baik, itu udah cukup bisa membuat ibunya lebih tenang menghadapi kehamilan persalinan. Iya, jadi dalam bentuk fisik atau wujud air itu memang jauh memberikan ketenangan dengan melakukan upacara pengelukatan. Tapi bagi masyarakat yang mungkin dreste atau budaya yang tidak seperti itu, ya kuncinya kembali ke pola pikir ya dok ya. Bagaimana suaminya bisa menuntun istrinya senantiasa dalam kondisi baik, kemudian tenang gitu. Ya. Pun kalau orang melakukan menggedong-gedongan, mengelukat sampai sekian puluh kali tapi terus bertengkar dan sebagainya, kan ada gunanya juga dok. Ya, suaminya terus menyalahkan istrinya dan sebagainya. Nah ini tentu juga akan ada gunanya melukat itu. Tapi kembali kepada pikiran. Nah sarana air atau melukat itu kan salah satunya. Ya, tapi ketenangan pikiran itu bisa dari beberapa hal. Ya, kondisi, situasi di keluarga tersebut, komunikasi antar suami istri, banyak hal. Jadi kalau boleh saya sarankan kepada calon ibu yang mungkin tidak ada tradisi melukat, menggedong-gedongan, ya kembali jadikan Anda berdua sebagai pasangan yang selama istri atau calon bayi ini mengandung, itu menerapkan atau ada dalam situasi yang baik, ya, atau paling tidak di dalam diri seperti dokter sampaikan tadi. Kembali lagi kepada ajaran yang disebut dengan Trikaya Parisuddha, pikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Jadi semuanya kembali kepada diri sendiri. Nah itu yang bisa saya sarankan dok. Oke, jadi tidak terasa nih ya, kita udah ngobrol hampir 1 jam nih ya. Jadi kalau dilanjutkan bisa sampai pagi, besok pagi deh. Iya. Jadi terima kasih ya. Tuaji Purwo sudah berkenan hadir, dan banyak sekali tadi informasi tentang bagaimana spiritual ya, khususnya dalam tradisi Hindu Bali yang bisa dilakukan ibu hamil ya. Jadi buat pemirsa di rumah, kita sampai pada akhir dari podcast kali ini yang membahas tema tentang bagaimana persiapan spiritual ya secara Hindu Bali agar dapat meningkatkan keberhasilan ya menjalani kehamilan, dan tentu kita harapkan terjadinya persalinan yang normal. Sekali lagi ya terima kasih banyak sama-sama ya, dok ya, atas semoga berkenan ya kehadirannya ya, senang sekali bisa hadir. Buat pemirsa di rumah ya, terima kasih sudah menyimak podcast kali ini ya kan. Mohon dukungannya dengan like, share, dan komen ya pada podcast ini agar makin banyak ibu-ibu yang mendapatkan manfaat dari podcast edukasi kali ini. Baiklah, saya akhiri podcast kali ini dengan ucapan salam sehat selalu, tetap semangat buat ibu di rumah. Om Santi 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 Om.